Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Balik lagi bersama aku, Lia Elia. Di video pembahasan kali ini kita akan membahas soal-soal USM Unsri tahun 2015. Yuk langsung aja kita masuk ke pembahasan soalnya. Soal nomor 31, berikut ini beberapa sifat koloid: elektroforesis, efek Tyndall, koagulasi, gerak Brown, dan dialisis. Proses penjernihan air dengan menggunakan tawas merupakan penerapan sifat koloid nomor. Ya, di sini saya akan jelaskan dulu bagaimana proses penjernihan air dalam skala industri. Tahap awal, air baku atau kontaminasi akan dialirkan ke bak presedimentasi. Di tahap presedimentasi nanti pemisahan air dengan lumpur yang dibantu oleh gaya gravitasi. Ya, intinya di presedimentasi ini pemisahan air dan lumpur yang dibantu oleh gaya gravitasi. Selanjutnya, air akan masuk ke tahap koagulasi dan flokulasi. Pada tahap koagulasi dan flokulasi ini berfungsi untuk menghilangkan partikel-partikel bahaya pada air melalui proses kimia dengan cara menambahkan tawas dan klorin, di mana fungsi tawas nanti akan menggumpalkan partikel-partikel pengotor di dalam air. Sedangkan klorin berfungsi untuk membunuh kuman-kuman yang terdapat di dalam airnya tadi. Kemudian setelah mengalami tahap koagulasi dan flokulasi, tahap selanjutnya akan mengalami sedimentasi. Pada tahap sedimentasi di sini kita sudah mendapatkan air yang sudah setengah bersih. Nah, air yang setengah bersih ini tadi kita endapkan lagi dengan menggunakan yang dibantu oleh gaya gravitasi. Maka nanti kita akan mendapatkan air yang lebih jernih di atasnya. Nah, untuk menghilangkan atau untuk menetralkan kondisi air kita tadi, karena setelah dicampur oleh gas klorin, biasanya dalam proses penjernihan air ini ditambah suatu zat kimia lagi, kapur tohor. Kapur tohor di sini bersifat basa, nanti dia akan berfungsi menetralkan gas klorin yang telah ditambahkan pada tahap koagulasi tadi. Ya, jadi di sini fungsinya sebagai penetral agar pH yang kita dapatkan nanti netral atau 7. Tahap selanjutnya air akan kita lanjutkan ke tahap filtrasi. Tahap filtrasi di sini tahap penyaringan juga untuk menghilangkan partikel-partikel pengotor yang tidak hilang pada saat sedimentasi tadi. Inti dari filtrasi ini tahap penyaringan lebih lanjut. Ya, penyaringan lebih lanjut. Kemudian air akan dialirkan ke reservoir. Reservoir ini tempat penyimpanan air sementara sebelum kita alirkan ke rumah-rumah, ya. Oke, jadi jelas ya. Jawaban soal nomor 31 di sini yang digunakan pada proses penjernihan air, tawas itu digunakan untuk koagulasi atau penggumpalan. Jadi jawabannya C nomor 3. Oke, selanjutnya kita masuk ke soal nomor 32. Zat yang dapat mempercepat suatu reaksi kimia adalah katalisator. Ini sudah ada di pembahasan ya di USM Unsri tahun 2016, tapi dia untuk memperlambat. Kita cek satu-satu. Konduktor ini penghantar panas yang baik, isolator tidak dapat menghantarkan, katalisator zat yang dapat mempercepat reaksi, inhibitor yang memperlambat suatu reaksi, sedangkan akselerator adalah sebuah alat yang digunakan untuk meningkatkan kecepatan dari suatu partikel. Jadi jawaban yang paling tepat nomor 32 adalah C, katalisator.
Soal nomor 33, suatu reaksi kimia pembakaran akan terjadi bila terpenuhi kondisi sebagai berikut. Kita lihat dulu syarat dari reaksi pembakaran. Karena adanya 3 komponen yang menjadi syarat utama dalam pembakaran, yang pertama harus adanya bahan bakar. Bahan bakar. Kemudian yang kedua ada oksigen. Dan yang ketiga harus ada panas. Ini syarat atau komponen utama terjadinya reaksi pembakaran. Oke, kita lihat option satu-satu dari pilihan A sampai E. Tercapainya energi aktivasi belum tercapai, pasti salah karena syarat utama reaksi itu harus tercapainya energi aktivasi. B, bila terjadi pengadukan. Kalau pengadukan saja belum tentu terjadi reaksi pembakaran kalau nggak ada bahan bakar dan oksigennya gimana? Salah ya. Yang C, titik nyala tercapai dan adanya oksigen. Kita simpan dulu jawabannya. Adanya molekul air, nggak ada syaratnya di sini. Salah. Adanya kontak dengan udara. Oke, tinggal kita pilih antara C dan E. Nah, yang paling tepat yang mana antara C dan E? Lihat dari ketiga syaratnya tadi. Bahan bakar, oksigen, dan panas. Nah, di sini ada arti titik nyala tercapai dan adanya oksigen. Titik nyala itu apa sih? Titik nyala adalah temperatur terendah di mana satu bahan cukup mengeluarkan uap yang dapat menyala hanya sekejap jika diberi sumber panas. Nah, ini titik nyalanya sudah tercapai, artinya dia sudah terbakar. Kalau dia sudah terbakar, pasti sudah memenuhi ketiga komponen tadi, sudah ada bahan bakar, ada oksigen, dan sudah ada panas. Jadi yang paling tepat, jawaban nomor 33, titik nyala tercapai dan adanya oksigen. Jadi jawabannya C. Soal nomor 34, untuk terjadinya pelapisan logam secara elektrokimia, maka diperlukan. Oke, untuk nomor 34, ini jawabannya semua benar. Ya, ingat, dalam proses elektrokimia itu ada elektrolisis dan ada sel volta. Dalam elektrolisis pasti ada anoda dan katoda, dan ada larutan elektrolit dan sumber elektron sebagai sumber arus listriknya. Jadi jawaban nomor 34 E. Sudah ada ya di bahasan sebelumnya. Soal nomor 35, proton yang terdapat dalam suatu atom bermuatan. Ingat, atom itu kita bagi jadi dua, ada inti atom dan kulit atom. Dalam inti kita bagi jadi dua, ada proton dan neutron. Proton bermuatan positif, neutron tidak bermuatan. Elektron bermuatan negatif. Jadi yang paling tepat, proton bermuatan listrik positif. B. Soal nomor 36, salah satu reaksi pada proses pengolahan besi adalah sebagai berikut. Fe2O3 plus 3CO menjadi 2Fe plus 3CO2. Jika tersedia 8 ton biji besi murni, maka massa logam besi yang dihasilkan adalah berapa? Untuk menjawab soal nomor 36, ingat lagi materi tentang stoikiometri, konsep dasar dari perhitungan kimia. Nah, reaksi nomor 36 ini sudah setara ya. Yang ditanya massa Fe-nya. Yang diketahui ada massa biji besi murni. Nih, ada 8 ton. Fe2O3 diketahui 8 ton. Nah, yang ditanya berapa massa besi yang kita dapatkan nanti katanya. Berapa ton? Ya, untuk mencari massa Fe berarti kita akan mencari mol Fe. Mol Fe bisa kita dapatkan dari perbandingan koefisien dengan Fe2O3. Jadi cari dulu mol Fe2O3. Mol sama dengan massa per mr. Nah, berapa massanya? Massa si Fe 8 ton. Mr dari Fe2O3, AR-nya kan ada itu di soal. Tinggal kita cari. AR Fe 56, 56 kita kaliin 2 di sini. 56 dikali 2, 112.
O 16 kali 3 48. 48 ditambah 112 160. Jadi MR-nya kita bagi dengan 160. Oke, kita sederhanakan, sama-sama kita bagi dengan 8. 8 dibagi 8 1 ya. 160. Berarti di sini 1/20. Oke, dapat mol dari Fe2O3, kita butuhkan mol Fe. Jadi gunakan perbandingan mol Fe sama dengan koefisien Fe 2 dibagi koefisien Fe2O3 1 dikali mol Fe2O3 1/20. 1/20. Sederhanakan. Jadi 1/10. Oke, dapat molnya. Yang ditanya bukan mol, massa. Masuklah ke rumus mol yang ada massanya. Mol sama dengan massa per AR karena dia unsur ya. Jadi ini kita bagi dengan AR-nya. Molnya 1/10 sama dengan X, masa kita anggap X saja, per AR-nya 56. Tinggal kali silang. Jadi X-nya kita ke samping aja ya. Dapat 10X kali silang sama dengan 56. X sama dengan 56/10. Jadi dapatlah masanya sama dengan 5,6 ton. Udah nggak? Ada jawabannya A, 5,6 ton. Oke, pahami ya, ini konsep dasar dari perhitungan kimia. Soal nomor 37, jika dilarutkan ke dalam air, kalium akan langsung bereaksi dan terus bereaksi dengan dahsyat. Persamaan reaksi yang menggambarkan peristiwa tersebut adalah, oke, untuk pembahasan soal nomor 37 sudah pernah kita bahas di USM tahun 2016, tapi logamnya diganti dengan natrium. Nah, tapi perlakuannya sama. Kenapa? Karena natrium dan kalium satu golongan, sama-sama golongan 1A. Ingat, logam golongan 1A jika direaksikan dengan air, ya kita lambangkan aja logamnya sebagai L, ditambah dengan H2O akan menghasilkan kelompok senyawa basa LOH ditambah dengan gas H2L. Ini perwakilan untuk logam golongan 1A. Tinggal kita setarain. Ini kita kali 2, ini juga kali 2. Sama ya. L-nya 2, ini 2, H-nya 4, H di kanan 4, O-nya 2. O-nya 2, di kanan ada berapa O-nya? Oke, di kanan O-nya ada 3, salah ya. Ya, salah yang bagian H2O-nya tadi karena gas hidrogen itu lambangnya H2, jadi ini persamaan umumnya. Nah, di soalnya tadi, logam yang kita gunakan apa? Logam kalium. Nah, kalium lambangnya K, jadi setiap L ini tinggal kita ganti dengan K. Jadi 2K ditambah 2H2O menjadi 2KOH plus gas H2. Oke, yang mana yang paling tepat? Yang paling tepat jawabannya adalah C. Oke, sampai di sini bisa difahami ya. Soal nomor 38, titrasi 25 ml larutan HCl 0,1 molar dengan 25 ml larutan NaOH 0,1 molar menurut reaksi HCl plus NaOH menjadi NaCl plus H2O. Maka pada saat tercapai titik titrasi akan menunjukkan pH pada angka berapa. Untuk mencari nilai pH-nya, kita buktikan dulu dengan mula-mula bereaksi sisa. Biar nggak panjang, kita nggak usah pakai mula-mula bereaksi sisa sebenarnya. Kalau molnya sama, pasti dia habis bereaksi. Ya, ingat kalau molnya sama, pasti habis bereaksi. Di sini ada HCl. HCl, molaritasnya tadi 0,1, berarti 0,1 dikali 25. Jadi 2,5 milimol.
Nah, NaOH sama kan? NaOH 0,1 molar juga dikali 25. Jadi sama dengan 2,5 milimol. Setelah kita lihat di sini, mol mereka ini sama. Nih, sama ya. Kalau dia sama, artinya sifatnya mengalami hidrolisis. Nentuin hidrolisisnya, lihat jenis asam basanya. HCl ini asam kuat, NaOH basa kuat. Nah, kalau asam kuat dan basa kuat direaksikan mengalami hidrolisis, pasti dia pH-nya sama dengan 7, karena pada reaksi elektrolisisnya tidak ada ion H+ dan OH-. Jadi langsung kita tentukan pH-nya netral sama dengan 7. Jadi jawabannya adalah C. Bisa difahami ya. Untuk penjelasan lebih detailnya, lihat di soal USM yang sebelumnya yang sudah saya post di video sebelumnya. Soal nomor 39, 4 buah larutan mengandung garam-garam PbNO3, BaNO3 2 kali, CaNO3 2 kali, dan AgNO3. Masing-masing konsentrasinya 10 pangkat min 4 molar. Pada larutan ini diteteskan H2SO4 10 pangkat min 4 molar. Kemudian diketahui ada masing-masing KSP, maka yang ditanya adalah garam yang mengendap. Khusus untuk soal nomor 39 ini sama persis dengan soal di USM Unsri yang tahun 2016, hanya saja diganti pertanyaannya. Nih, kalau di 2016 yang ditanya yang tidak mengendap, kalau yang di sini yang ditanya mengendap. Oke, kita langsung aja kita ambil nilai QC yang sudah kita dapat di 2016 kemarin. Untuk tahapnya bisa dibuka video yang 2016. Oke, QC dari PbSO4 kemarin sudah dapat juga QC-nya. PbSO4 berapa QC-nya? QC-nya 10 pangkat negatif 8. Ya kan? 10 pangkat negatif 8. BaSO4 10 pangkat negatif 8. CaSO4 10 negatif 8. Ag 5 kali 10 pangkat negatif 13. Kita bandingkan nilai QC dan KSP-nya. PbSO4 pasti lebih besar ini ya, lebih besar KSP, lebih besar QC, ini juga lebih besar QC, lebih besar dari KSP. Nah, kalau mengendap, ini nih, mengendap. Yang akan kita cari, QC-nya harus lebih besar dari KSP. Nah, siapa yang lebih besar QC daripada KSP? BaSO4 dan CaSO4. BaSO4 dan CaSO4. Jawabannya D. Yang mengendap harus cari yang QC-nya lebih besar. QC yang lebih besar, BaSO4 dan CaSO4 ya. Nah, di sini kakak sengaja nggak usah dibahas lagi karena mengulang soal, takutnya bosan ya. Untuk latihan boleh ini dikerjakan, ikuti langkah yang soal USM Unsri yang 2016 kemarin. Ya, nanti dicocokin jawabannya sama atau enggak. Oke, lanjut ya. Soal nomor 40, untuk memisahkan gas CO2 dari udara dapat dilakukan dengan teknik absorpsi atau penyerapan yang menggunakan kalium karbonat. Oke, benar nggak ini kira-kira? Benar ya. Nah, untuk memisahkan gas CO2 dari udara ini dapat menggunakan beberapa metode. Salah satu metodenya itu absorpsi atau penyerapan. Selain absorpsi ada juga nanti metode adsorpsi dan dengan melewatkannya ke suatu membran. Nah, khusus untuk teknik absorpsi atau penyerapan, kita akan menggunakan absorben namanya. Nah, proses absorpsi itu sendiri proses pemisahan suatu bahan dari campuran gas dengan cara pengikatan bahan pada permukaan absorben cair. Nah, absorben cair yang bisa digunakan pada proses absorpsi ini biasanya KOH, NaOH, K2CO3 atau kalium karbonat. Jadi, pernyataan yang 40 yang pertama itu benar. Ya, kita menggunakan teknik absorpsi itu menggunakan larutan kalium karbonat sebagai absorbennya.
Sebab karbon dioksida dapat bereaksi dengan kalsium karbonat dapat membentuk kalsium bikarbonat. Oke, benar nggak ini? Karbon dioksida dapat bereaksi dengan kalsium karbonat dapat membentuk kalsium bikarbonat. Oke, sekarang coba kita buat dulu rumusnya. Karbon dioksida lambangnya CO2 direaksikan dengan kalsium karbonat CaCO3. Nah, menghasilkan senyawa kalsium bikarbonat CaHCO3 dua kali. Nah, itu kalsium bikarbonat. Jadi kan di awal ini kan nggak ada hidrogen nih. Tiba-tiba ada hidrogen. Nih. Berarti salah ya pernyataannya. Jadi ini salah karena ini nggak ada oksigen. Hidrogen, di sini tiba-tiba ada hidrogennya. Jadi ini salah. Kalau benar salah, jawabannya C. Oke, bisa ya. Soal nomor 41, senyawa tembaga sulfat anhidrat berwarna biru. Salah, ya. Ingat, ini sudah berulang. Di sini saya ingatkan kembali untuk senyawa tembaga sulfat berwarna biru. Senyawa tembaga sulfat lambangnya CuSO4. Ini CuSO4 tembaga sulfat hidrat, berarti ada air ya, XH2O. Ini warnanya biru. Nah, kalau anhidrat jadi CuSO4 tanpa H2O, warnanya putih. Ya. Jadi senyawa tembaga sulfat anhidrat ini salah, seharusnya warnanya putih. Sebab bila senyawa ini kontak dengan uap air akan menjadi warna putih. Kebalik, kalau dia kontak dengan air berarti senyawa tembaga sulfat hidrat yang ada airnya, warnanya biru. Jadi ini salah juga. Nah, kalau salah-salah jawabannya E. Soal nomor 42, glukosa bila difermentasikan akan menghasilkan etil alkohol. Benar ya, jadi kelompok senyawa alkohol akan glukosa jika difermentasi akan menghasilkan alkohol. Sebab alkohol ini mempunyai rumus molekul C2H5COOH. Salah. Ini bukan gugus fungsi alkohol, tapi gugus fungsi asam karboksilat. Nah, salah ya. Nah, rumus umum dari alkohol itu CN H2N plus 2O. Nah, itu kan di soalnya etil alkohol. Kalau etil itu C-nya 2, berarti tinggal diganti N-nya 2. C2 H 2 ke 2 4 tambah 2 6 H6O. Nah, boleh sih kalau mau kita keluarkan gugus OH-nya. Jadi C2 H5OH. Nah, inilah etil alkohol. Jadi salah. Kalau dia benar salah, jawabannya adalah C. Nomor 43, garam yang mempunyai rumus molekul KNO3. Pernyataan yang benar untuk senyawa KNO3 adalah ikatan antara ion kalium dan ion netrat adalah ikatan ion. Benar. Karena kalium ini unsur logam dan nitrat itu non-logam. Jadi ikatan antara unsur logam dan non-logam adalah ikatan ion. Ion ini ikatan antara unsur logam dan non-logam. Jadi benar ya. 1 benar, 3 pasti benar. Kita boleh nanti kita cek satu aja ya. Mudah larut dalam air, benar. Karena dia garam, KNO3 ya kalium nitrat.
Bila larutan KNO3 ditambahkan larutan AgNO3, maka tidak akan terjadi reaksi kimia. Benar juga. Coba kita cek. Yang pernyataan 3 benar nggak tidak terjadi reaksi kimia? Garamnya KNO3, ini yang pernyataan nomor 3 ya, direaksikan dengan AgNO3, yang nggak akan terjadi reaksi, pasti hasilnya sama aja nih. Ini kan kalau kita uraikan jadi ion K+ dan NO3-. Ini jadi Ag+, NO3- juga. Nah, kalau kita pasangkan sama aja hasilnya. NO3 berarti Ag dengan NO3 balik AgNO3. K+ dengan NO3 jadi KNO3 lagi. Nah, jadi sama hasilnya. Berarti ini tidak dapat terjadi reaksi. Ya. Nomor 3 benar. Nomor 4 coba kita cek. Nomor 4 katanya bila larutan KNO3 dielektrolisis maka di anoda akan terjadi gas nitrogen. Salah. Coba kita cek. Oke, kalau kita ionisasi KNO3 menjadi K+ plus NO3-. Yang kita perhatikan kalau di anoda itu yang anionnya ya akan terjadi di anoda. Ternyata ada oksigennya. Kalau dia ada oksigennya, maka di anoda yang akan kita elektrolisis air. Jadi reaksi oksidasinya nanti air. Reaksi elektrolisis air 2H2O menjadi 4H+ plus O2 plus 4 elektron. Nah, inilah hasilnya. Ada nggak gas nitrogen? Nggak ada. Yang ada gas oksigen. Jadi, pernyataan nomor 4 salah. Yang benar itu harusnya adanya gas oksigen. Yang benar 1, 2, 3. Jawabannya A. Soal nomor 44, asam klorida dapat digunakan untuk 1. Menetralkan air limbah yang bersifat basa. Benar, karena kalau asam dan basa kita reaksikan jadi netral. Nomor 2, digunakan untuk air aki. Bisa nggak ya asam klorida pakai air aki? Biasanya air aki itu asam sulfat ya. Oke, skip dulu. Nomor 3, membentuk garam klorida. Benar. Pasti dia bisa membentuk asam klorida, garam klorida. Contoh misalkan direaksikan dengan Na, ya. Jika direaksikan dengan Na, jadi misalkan Na plus HCl ya. Jadi NaCl, oke kurang ke kiri. Ini kita kasih contoh, misal natrium ditambah dengan asam klorida, hasilnya jadi NaCl plus gas H2. Nah, inilah garam klorida. Benar ya? Nomor 4, digunakan untuk meleburkan zeolit. Sama H2SO4 juga digunakan untuk meleburkan zeolit. Nah, jadi yang benar ini yang pasti benar 1, 3, dan 4. Kalau nomor 2 ini saya ragu karena saya nggak pernah dengar air aki itu pakai asam klorida, biasanya digunakan asam sulfat. Jadi sementara untuk nomor 44 yang benar itu 1, 3, dan 4 ya. Soal selanjutnya nomor 45. Tenaga gerak terjadi perpindahan panas, perpindahan massa, dan perpindahan momentum masing-masing karena adanya perbedaan. Oke, ini sudah pernah dibahas ya sama persis soalnya. Perpindahan temperatur, konsentrasi, dan kecepatan. Jadi jawabannya 4 saja. Kalau 4 saja, D. Oke ya, sekian video pembahasan soal USM Unsri tahun 2015. Semoga video pembahasan ini mudah difahami, dan jika video ini bermanfaat buat kalian, share ke teman-teman kalian ya, biar manfaatnya lebih banyak lagi. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.